Doa tanpa usaha sia-sia. Usaha tanpa doa sombong. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Allahumma aghnina bil 'ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahman. Ma'asyiral muslimin, beserta jamaah wirid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini kembali kita bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, umur yang panjang di tengah kondisi ataupun cuaca yang agak sedikit tidak bersahabat ya, dengan asap yang mulai kembali memenuhi daerah kita, tempat kita, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mendatangkan hujan yang kemudian bisa menghilangkan asap yang sedikit banyak mengganggu aktivitas kita ataupun mempengaruhi dari sisi kesehatan kita. Bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan dengan berlalunya bulan Rabiul Awal kemarin, kita bisa menjadikan momentum itu untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta mengikuti dan menjalankan ajaran baginda Rasulullah, menjadikan beliau qudwah, uswah hasanah dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu majelis ta'lim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kajian kita rutin, maka insyaallah mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah bagi kita untuk menamatkan atau belajar mengkaji satu kitab yang ditulis oleh ulama yang luar biasa. Beliau adalah Abu Laith Asy-Syaikh, atau yang dikenal dengan Muhammad As-Samarkandi atau Nasr bin Muhammad As-Samarkandi, seorang ulama yang hidup di abad keempat Hijriah. Dari nama beliau di ujungnya As-Samarkandi. Ini adalah tempat yang ada di, atau sekarang negaranya disebut dengan Uzbekistan ya. Nah, beliau ulama yang luar biasa, banyak buku yang beliau tulis ya, di antaranya yang akan kita baca, yang juga sudah tidak asing bagi kita. Buku ini diberi judul oleh beliau Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang-orang yang lalai. Tentu banyak di antara kita manusia lalai akan kehidupan dunia ini. Maka mudah-mudahan nasihat-nasihat yang beliau sampaikan dalam kitab ini bisa kita pelajari dan kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti kita sebut sedikit membaca biografi beliau, Nasr bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim As-Samarkandi, yang juga digelar sebagai Abu Laith, dan juga gelar yang lainnya adalah Imamul Huda. Jadi imam ini biasa gelar kepada ulama-ulama yang besar. Jadi bukan imam masjid ya. Jadi kalau ulama itu diberi gelar al-imam, itu berarti keilmuannya luar biasa. Nah, kalau bahasa sekarang ya mungkin tingkat jenjang
titel yang paling tinggi. Kalau di jenjang pendidikan sampai S3 atau bahkan gelar profesor ya. Nah, ini juga begitu dengan yang dulunya belum ada seperti sekarang, maka gelar al-imam ini juga gelar yang disematkan kepada para ulama-ulama yang diakui keilmuannya, pemahamannya, baik sisi Al-Qur'annya, tafsir, ataupun sisi ya ilmu hadisnya, dan kemudian ilmu-ilmu syariat yang lainnya. Allamah ini dari kata alim. Alim berarti ulama. Alim, ulama, allamah. Ini sighah mubalaghah. Kalau kita belajar dalam bahasa Arab artinya sangat punya kemampuan dan keilmuan. Kalau alim punya ilmu, tapi allamah ilmunya lebih banyak. Min a'immatil Hanafiyah, dari sisi fikih beliau ini merujuk kepada Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man, atau digelar dengan mazhabnya Al-Hanafiyah. Min az-zuhadil mutasawwifin, daripada ulama yang zuhud. Zuhud ini level tertinggi. Ada tingkatan zuhud, di bawahnya wara', kemudian awam seperti kita. Zuhud ini tidak hanya meninggalkan yang diharamkan, tidak hanya meninggalkan yang yang syubhat, tetapi zuhud ini juga bahkan meninggalkan yang mubah, yang boleh, selagi yang mubah itu dianggap tidak bermanfaat atau tidak menjadi kebutuhan utama baginya. Inilah orang-orang yang zuhud. Qala anhu al-Imam Az-Zahabi, ada ulama pakar dalam bidang sejarah, beliau namanya al-Imam Az-Zahabi, punya buku Siyar A'lamin Nubala. Jadi menceritakan profil-profil ulama, bahkan dari nabi-nabi sejak Nabi Adam, seluruh 25 nabi dan rasul diceritakan oleh beliau. Kemudian para ulama-ulama juga ditulis biografinya dalam buku beliau Siyar A'lamin Nubala. Ini bukunya ada sekitar, kalau tidak salah, 30 jilid lebih ya. Al-Imam Al-Faqih Al-Muhaddis Az-Zahid, maka beliau mengatakan bahawa Al-Imam Abu Laits ini atau Nasr bin Ahmad bin Ibrahim As-Samarqandi ini adalah seorang faqih, pakar dalam ilmu fikih. Al-Muhaddis juga pakar dalam ilmu hadis. Az-Zahid orang yang zuhud, sahibu kitab Tanbihul Ghafilin, yang punya satu kitab yang ditulis namanya Tanbihul Ghafilin, yang akan kita baca ini insyaallah. Nah, di sini beliau sebutkan ada sekitar 15 paling sedikit atau sekurang-kurangnya daripada buku yang pernah beliau tulis Ibrahim As-Samarqandi ini. Beliau lahir di tahun 944 Masehi, wafat 983 Masehi, atau wafatnya dalam Hijriyah 375 Hijriyah. Maka kita sebut beliau hidup di abad keempat Hijriyah, masih abad-abad ke awal. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit daripada biografi siapa beliau Al-Imam As-Samarqandi ini, Ibrahim As-Samarqandi. Kita singkat atau kita sebut nama beliau Ibrahim As-Samarqandi. Nah, di awal buku beliau ini Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang-orang yang lalai, yang paling pertama dibahas adalah Babul Ikhlas, pembahasan tentang ikhlas. Karena memang ikhlas ini menjadi poin penting kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu beliau melanjutkan dengan Babu Haulil Mauti wa Shiddatih, bagaimana dahsyatnya kematian ya, maka diceritakan juga oleh beliau nanti. Kemudian azab kubur dan siksaannya yang luar biasa. Kemudian kondisi bagaimana ketika terjadi kiamat. Kemudian sifat-sifatnya neraka, sifat-sifatnya surga, dan orang-orang yang akan
tinggal di dalamnya, kemudian dan seterusnya. Di sini banyak bab yang beliau sebutkan. Maka mudah-mudahan kita bisa membacanya sedikit demi sedikit dan kita mengambil pelajaran dari apa yang beliau tulis Al-Imam Ibrahim As-Samarkandi ini. Babul Ikhlas. Qala al-faqih rahimahullahu ta'ala, berkata penulis kitab ini, bermanfaat bagi kita ilmu beliau dunia dan akhirat insyaallah. Maka kata beliau menyebutkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Di antara yang paling aku khawatirkan terhadap kalian ini, kata Nabi kepada para sahabatnya, tentu kepada kita juga umatnya yang hidup saat sekarang ini, asyirkul asghar. Apa itu syirkul asghar? Maknanya syirik kecil. Jadi ada syirik besar, ada syirik kecil. Syirik besar tentu menyekutukan Allah, menyembah, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Faqalu, maka kemudian sahabat ketika mendengar Nabi mengatakan yang paling aku khawatirkan terhadap kalian adalah syirik kecil, maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa mal syirkul asghar?" Ya Rasulullah, apa itu syirik kecil? Maka kata Nabi, ar-riya. Syirik kecil itu adalah riya. Kenapa disebut syirik? Karena ketika beribadah dia menyekutukan Allah dalam makna tujuan dan niat dia beribadah bukan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada tujuan yang lain selain daripada Allah. Maka inilah disebut syirik kecil, karena dalam beribadahnya bukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala tapi untuk tujuan yang lain, dilihat orang agar diceritakan dan lain sebagainya. Yaqulullahu ta'ala yauma yujazil ibad bi a'malihim. Ya, kelak nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala ketika akan memberikan balasan kepada hamba-hambanya, maka Allah berkata kepada mereka, idhabu ilal ladzina kuntum turauna lahum fid dunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, pergi kalian cari mana orang-orang yang kalian tunjukkan amalan kalian dulu semasa hidup di dunia. Ketika baca Quran, ditampakkan kepada orang, dipamerkan amalannya, infaknya, ya, kemudian solatnya dan lain sebagainya. Maka kata Allah, cari siapa yang kalian tunjukkan amalan kalian dulu semasa hidup dunia. Fanzuru hal tajiduna indahum khaira. Maka lihat apakah kalian mendapatkan kebaikan dari mereka, atau adakah kalian dapatkan pahala dari kalian menampakkan amalan kalian ketika semasa hidup di dunia terhadap mereka. Faqala al-faqih rahimahullahu ta'ala, innama yuqalu lahum dhalika li'anna amaluhum fid dunya kana ala wajhil khida'. Kenapa orang ini disuruh untuk mencari orang yang dia pamerkan amalnya dulu, yang dia beramal hanya agar dilihat oleh orang manusia yang hidup di sekitarnya, disuruh mencari mereka? Karena dia beramalnya di dunia dulu, ya, bisa dikategorikan adalah hanya tipuan semata. Dia tidak beramal karena Allah, tapi beramal agar dilihat oleh orang. Maka begitu juga di akhirat, Allah seolah-olah menipu mereka ini, menyuruh mencari orang yang dia tampakkan amalnya semasa hidupnya di dunia. Apakah mendapat balasan di akhirat? Tidak dapat apa-apa, karena yang diinginkan sudah diterima di dunia, agar dilihat, dicerita, dan itu sudah didapatkan di dunia. Maka tidak ada lagi yang tersisa untuknya di kehidupan akhirat. فيعاملون في الآخرة على وجه الخداع وهو كما قال الله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah Subhanahu wa taala, dalam arti ya mereka menampakkan keimanannya di hadapan Rasulullah, tetapi di balik itu dia tidak ataupun tetap berada dalam kekufurannya, tidak beriman kepada Rasul. Secara kasat mata dia menipu Rasulullah dan orang-orang beriman, menipu Allah Subhanahu wa taala.
padahal hakikatnya wa huwa khadi'uhum, Allah lah subhanahu wa ta'ala yang menipu mereka, atau maknanya mereka menipu diri mereka sendiri ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka disinilah ya di antara poin penting pertama yang disebutkan oleh Imam Ibrahim ya As-Samarkandi, bahwasanya orang-orang yang beramal karena riya ini kelak tidak mendapatkan apa-apa lagi di kehidupan akhirat. Haba'an mansura, ibaratnya seperti suatu batu yang di atasnya ada debu, ada tanah, kemudian datang hujan yang lebat sehingga debu dan tanah yang ada di atas batu itu kemudian hilang, tidak ada berbekas sama sekali. Begitulah perumpamaan orang yang beramal tidak karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam pandangan beberapa ulama menyebutkan ikhlas ini ada 3 tingkatannya. Ada ikhlasnya orang awam, kebanyakan manusia. Bagaimana ikhlasnya orang awam? Dia beramal untuk mendapatkan manfaat duniawi, tetapi juga tetap mengharapkan balasan ukhrawi. Dia tetap ikhlas hitungannya, tetapi ikhlasnya pada level yang rendah. Ikhlas yang kedua, ikhlas orang khawas, orang khusus, maknanya tidak banyak seperti ini. Dia beramal hanya mengharapkan balasan akhirat. Jadi kalau kita beramal ingin surga, ikhlas juga, diterima amalan itu. Tetapi levelnya belum sampai pada level tertinggi. Ikhlasnya khawasul khawas, ikhlasnya orang khusus, lebih khusus lagi. Kalau bahasa kita ikhlasnya VVIP. Siapa mereka? Mereka yang tidak mengharapkan balasan ukhrawi akhirat, tetapi beramalnya memang murni karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ibaratnya tidak takut neraka, juga tidak mengharapkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kalau bisa sampai pada level ini, sungguh sangat luar biasa. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam riwayat lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah juga mengatakan dalam hadis qudsi, Allah berfirman, ana aghna syuraka'i 'anil syirk. Aku orang yang paling tidak membutuhkan sekutu. Maknanya tidak berhak manusia atau siapapun menyekutukanku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ana ghaniyun min 'anil 'amali alladhi fihi syirkatun li ghairi. Saya tidak butuh kepada amalan-amalan yang di situ ada tujuannya selain aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Faman amila amalan asyraka fihi ghairi fa ana minhu bari. Maka siapa yang beramal yang tujuannya di situ ada selain aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, maka aku berlepas tangan. Maknanya Allah tidak akan menghitung itu sebagai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala pun menyebutkan dalam Al-Quran, man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha. Siapa yang menginginkan balasan yang cepat, maknanya dia beramal, balasan ingin didapat di dunia, maka kami berikan balasan itu, apa yang diinginkan di dunia. Lalu tapi apa yang terjadi? Tsumma ja'alna lahu jahannam. Karena dia menginginkan dunia saja, maka nanti di akhirat kami berikan kepada mereka neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Yaslaha madhmuma, maka mereka akan dihina di kehidupan akhirat. Mereka akan masuk ke dalam neraka itu madhuran, yakni matrudan mub'idan min rahmatillah, maka dia akan dijauhkan, tidak mendapat rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu sebaliknya, wa man arada al-akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min. Siapa yang menginginkan balasan akhirat dan dia pun terus berusaha untuk itu, dan dia dengan syarat beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Merekalah yang kelak di akhirat akan mendapatkan balasan dari upaya yang pernah dilakukan semasa hidup dunia. Lalu kemudian di sini ada suatu yang luar biasa disebutkan oleh para ahlu hikmah, orang-orang yang dikatakan atibbaul qulub, orang-orang yang
bisa menyembuhkan penyakit hati, penyakit riya, ujub, sum'ah dengan ucapannya, dengan nasihatnya. Apa di antara ucapan ahlu hikmah ini? Mengatakan man amila sab'atan duna sab'atin lam yantafi' bima ya'mal. Siapa yang melakukan 7 hal, ya, tapi tidak dibarengi dengan 7 hal, maka 7 hal usahanya itu tidak dianggap. Maknanya sia-sia. Apa di antara 7 hal ini? Pertama, ayya'mala bil khawfi dunal hadri. Dia beribadah, beramal karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dalam waktu yang bersamaan dia tidak meninggalkan dosa dan maksiat. Dia beribadah, dia salat, tetapi dalam beribadahnya, dalam salatnya, dalam puasanya dia tetap atau masih juga melakukan dosa dan maksiat. Berarti tak nampak rasa takutnya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dia mengatakan beribadah karena takut kepada Allah, tapi berani melawan Allah dengan maksiat dan dosa yang dilakukannya. Yang kedua, ayya'mala birraja'i dunat talab. Dia beribadah mengharapkan belas kasih dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi kemudian tidak dia mengikuti, ya, harapan itu dengan amal. Jadi dia ada keinginannya untuk mendapatkan surga, tapi tidak dibarengi keinginan itu dengan amal, melakukan kewajiban, meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bin niyati dunal qasdi. Dia punya niat saja, tapi tidak dilanjutkan dengan actionnya. Dia selalu mengatakan saya berniat ingin rajin puasa Senin Kamis, tapi tidak ada wujud nyatanya, cuma niat saja, ya, tidak sampai amal tersebut. Kemudian biddu'a dunal juhdi. Dia terus berdoa kepada Allah, dijauhkan dari neraka, dimasukkan dalam surga, dijadikan orang-orang soleh, tapi juga tidak dibarengi dengan usaha. Ibarat kita, ya, doa tanpa usaha sia-sia, usaha tanpa doa sombong. Maknanya dia hanya mengandalkan usahanya, mengesampingkan kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna dia mengira apa yang dia usahakan itu bisa dicapai dengan kerjaan dan usaha yang maksimal. Dia melupakan bahwa ada yang berpengaruh lebih daripada apa yang kita usahakan. Ini adalah iradah, qudrah, kehendak dan kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sedikit kita yang bekerja dengan totalitasnya, dengan profesionalismenya, sudah dihitung-hitung 99,9% akan berhasil, tapi ternyata gagal. Nah, disitulah kita sadar bahwasanya ada yang lebih berpengaruh dalam apa yang kita lakukan ini, atau yang bisa terjadi adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doa harus dibarengi dengan usaha. Kemudian bil alaniyati dunas sirira, yakni yuslihu umurahu fil alaniyah wa la yuslihuha fis sirr. Jadi harus ada keterkaitan atau jalan beriringan, ya, apa ibadah zahir dengan ibadah batin. Maknanya memperbaiki yang zahir, juga jangan mengabaikan yang batinnya. Maknanya hati kita, jangan hanya penampilan saja yang kita perbaiki. Kita kadang malu untuk memakai pakaian itu saja, tapi kadang kita biasa-biasa saja beramal dengan amalan yang begitu-begitu saja. Kita malu kalau nampak aib pada tubuh kita ataupun yang zahir yang nampak ini, tapi kita abai kalau ternyata di dalam hati kita ini ada penyakit yang lebih berbahaya daripada apa yang tampak secara zahir kita.
Ibaratnya penyakit yang diderita oleh Nabi Ayyub alaihissalam itu merusak sisi fisiknya, tak nampak baik dari sisi zahirnya. Tetapi hati beliau, lisan beliau terus berzikir. Tidak sakit hati beliau, ya tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala, Rabbi inni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sungguh ujian ini berat menimpaku dan aku meyakini menyadari Engkau Maha berkasih sayang kepada hamba-Mu. Nah, kalau kita balik pada diri kita, kita sehat kita secara zahir, secara fisik, tapi hati kita yang sakit. Dan itu yang lebih berbahaya, karena sakit secara fisik ini akan berakhir ketika kita meninggal. Tapi kalau hati kita yang sakit, tidak hanya membahayakan dunia, tapi membahayakan kehidupan akhirat kita. Kemudian yang selanjutnya, yang ketujuh, yang terakhir, ayya'mala bil kaddi dunal ikhlas. Dia berusaha dalam beramalnya, nampak banyak ibadah yang dilakukannya, tapi tidak dibarengi dengan keikhlasan. Maka amalan itu tidak terhitung apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara yang disampaikan oleh Al-Imam Ibrahim As-Samarkandi rahimahullahu taala. Kemudian beliau juga di sini menukil satu di antara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian menjelaskan juga pentingnya ikhlas kita dalam beramal ini. Innal malaika yarfa'una 'amala 'abdin min 'ibadillah fayastaghfirunahu wa yuzakkunahu. Nanti malaikat kalau kemudian mendapati kita berbuat baik, maka diangkat amalan itu di hadapan Allah, disebut, diceritakan, dibangga-banggakan, sampai kepada tempat yang kemudian di situ ataupun kemudian dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayuhillahu taala ilaihim, maka Allah mewahyukan kepada malaikat itu, faktubuhu fi sijjin, catat amalan ini sebagai amalan yang buruk. Maknanya jangan masukkan dia kepada amalan yang baik, padahal itu pada pandangan malaikat adalah suatu kebaikan. Wa yas'aduna bi'amali 'abdin fayastaqillunahu wa yahtaqirunahu. Kemudian malaikat lagi membawa amalan hamba ini dan menyatakan dalam pandangan malaikat amalan ini tidak baik, amalan ini buruk, maknanya tidak bakalan diterima. Hatta yantahu bihi ila haitsu sya'allah min sultanihi fayuhillahu ilaihim innakum hafadhah ala amali abdi, sampai kemudian batas yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah mengatakan kepada malaikatnya ini, kalian ini adalah para penjaga daripada apa yang dilakukan oleh hamba-hambaku, tetapi akulah yang mengetahui apa yang ada pada diri hamba itu. Maknanya mengetahui isi hati kita. Malaikat tidak mengetahui isi hati kita. Begitu kita berbuat baik, dicatat oleh malaikat, tapi diterima atau tidaknya itu menjadi haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna 'abdi hadza akhlasa li 'amaluhu faktubuhu fi 'illiyin. Yang kata Allah dalam pandangan kalian malaikat, amalan ini tidak baik, tetapi sungguh hambaku ini beramal dengan ikhlas, maka catat dia di posisi yang tertinggi amalan ini. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak disebutkan bahwasannya ikhlas itu adalah rahasia kita dengan Allah Subhanahu wa taala, karena dia tempatnya di dalam hati kita. Tidak ada yang mengetahui ikhlas tidaknya kita itu kecuali kita dengan Allah. Maka jangan mudah-mudah kita menilai orang tidak ikhlas. Kalau menilai orang ikhlas ini biasanya tidak banyak kita yang mau menilai seperti itu. Tapi banyak kita ini yang mudah menilai orang tidak ikhlas. Jarang orang, wah ikhlas sekali bapak itu. Sedikit biasanya banyaknya, tak ikhlas bapak itu, nampak dan lain sebagainya. Maka mudah-mudahan kita menghindari hal demikian. Kenapa? Karena ikhlas itu adalah rahasia seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan kita punya amalan-amalan
yang memang itu benar-benar hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Sebagaimana begitu yang dilakukan oleh orang-orang soleh terdahulu, menyembunyikan amalan-amalan mereka. Tetapi bagaimana kalau seandainya amalan itu dilihat oleh orang lain? Jadi di sini juga ada disebutkan bahwasannya orang yang beramal kemudian dilihat oleh orang lain, kemudian ada orang yang mengikutinya amalan itu, maka dia juga dapat kebaikan. Maka terkadang jamaah ketika masuk bulan Zulhijjah, hari raya kurban, kadang bertanya, Ustaz, bagaimana nih kita di papan pengumuman masjid peserta kurban, dicatat nama-namanya di situ, Ustaz. Apakah itu tidak mempengaruhi keikhlasan kita? Maka kita ambil sisi yang lainnya. Apa? Dijadikan itu sebagai motivasi, sehingga orang lain melihat, oh, kemudian tertarik untuk kemudian beramal. Maka dalam riwayat itu disebutkan dia dapat dua pahala dia beramal, dan pahala karena orang lain ikut beramal termotivasi daripada apa yang dilakukannya. Maka kita kadang dalam hidup ini melihat orang lain berbuat baik, maka kita juga tertarik ataupun terdorong diri kita ini untuk melakukan kebaikan. Misalnya kita menonton video-video yang melihat orang, bahkan kepada hewan saja dia berkasih sayang. Ada kucing yang sedang sakit, diambilnya, dibantunya, diobatinya sampai sehat. Maka kita pun jadinya termotivasi, oh, alangkah baiknya orang ini. Kita juga berharap bisa melakukan kebaikan seperti yang dilakukan orang tersebut. Maka tidak juga salah ya kalau misalnya beramal, dia amalnya itu dilihat oleh orang lain, atau dia menyembunyikan tapi juga dapat dilihat oleh orang lain, maka dia dapat dua pahala di situ. Yang penting dia tetap menjaga niat dan keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup satu hadis yang panjang di sini, Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah pernah ditanya ya oleh seseorang yang kemudian disebutkan di sini, beliau menukil bahwasanya diriwayatkan oleh para jamaah sekelompok para ahli fikih yang menceritakan bahwasanya dari Uqbah bin Muslim an Samir al-Asbahi haddatsahu annahu dakhala al-Madinah, bahwa ada seseorang ini masuk dia ke kota Madinah. Lalu kemudian fa idza huwa birajulin qad ijtama'a alaihi nas, ada seseorang yang dikerumuni oleh manusia. Faqultu, maka orang ini bertanya, siapa? Maka mereka mengatakan, faqalu Abu Hurairah. Ini adalah Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar nama asli beliau. Banyak yang meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadanautu minhu wa huwa yuhadditsun nas. Saya mendekat kepada Abu Hurairah dan dia membicarakan, menyampaikan hadis yang beliau dapat dari Rasulullah kepada manusia yang berkumpul pada Abu Hurairah ini. Falamma sakata wa khala qultu lahu. Ketika selesai dia dan menyendiri, saya mendekat kepadanya, saya bertanya, ya haddatsni haditsan sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hafiztahu haddatsaka bihi wa alimtahu. Maka kata orang ini, sebutkan hadis Nabi kepadaku yang kau hafal dan engkau amalkan. Faqala Abu Hurairah, uq'ud li uhaddithuka bi haditsin haddatsanihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ma'ana ahadun ghairi wa ghairuhu. Yang mana ini hadis ini pada saat itu tidak ada orang lain kecuali hanya aku dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendengar hal ini. Yang kemudian juga disampaikan Abu Hurairah kepada sahabat yang lain. Lalu apa yang terjadi? Ketika Abu Hurairah ingin menyampaikan hadis itu, tiba-tiba Abu Hurairah bergetar, kemudian pingsan. Sadar dari pingsannya, ketika akan menyampaikan hadis itu, begitu lagi terjadi kedua kalinya, pingsan lagi Abu Hurairah, bangun lagi. Sampai ketiga kalinya, barulah setelah itu Abu Hurairah menyampaikan. Maknanya, apa yang ingin disampaikan Abu Hurairah ini sungguh sangat luar biasa. Apa yang disebutkan oleh Abu Hurairah diceritakan di sini hadis yang panjang. Beliau menceritakan bahwa orang-orang yang pertama kali nanti diseret ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala bukanlah orang yang setiap hari berbuat dosa
ya, entah mabuk-mabukan, entah berjudi, berzina dan lain sebagainya. Tapi disebutkan di sini bahwa orang yang pertama kali diseret ke dalam neraka Allah adalah orang yang nampak di kehidupan dunia ini orang-orang yang saleh. Siapa di antaranya? Pertama, orang yang berjihad di jalan Allah, meninggalnya dalam keadaan syahid dalam pandangan kita karena dia berperang membela agama Allah. Tetapi nanti di akhirat ketika ditanya apa yang kau lakukan, dia mengatakan aku berjihad membela agamamu ya Allah. Maka kata Allah, kadzib, engkau dusta. Dulu engkau berjihad agar disebut orang pemberani, disebut pahlawan. Yang kedua, orang yang diberikan harta, menghabiskan hartanya di jalan Allah, membangun pondok pesantren, membantu anak yatim dan lain sebagainya. Ditanya di akhirat, apa yang kau gunakan dengan hartamu? Aku membantu agamamu ya Allah, menginfakkan hartaku di jalan Allah. Kadzib, engkau dusta, kata Allah. Engkau melakukan itu agar disebut sebagai orang yang dermawan. Yang ketiga, orang mengatakan, ya Allah, kau berikan aku kepandaian, kemahiran dalam membaca Al-Quran. Aku baca Al-Quran ini siang dan malam. Kata Allah Subhanahu wa taala, dusta, kau melakukan itu hanya ingin disebut orang yang rajin gemar membaca Al-Quran. Maka tiga orang ini diseret dengan wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka ini iktibar, pelajaran yang sungguh sangat luar biasa, yang mengajarkan kepada kita jangan kita tenang dengan apa-apa yang sudah kita kerjakan selama ini, karena kita tidak tahu apakah amalan kita ini diterima atau jangan-jangan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini pembahasan kita dari kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang-orang yang lalai, yang mudah-mudahan kalau selama ini masih ada terkadang kita beramal tidak karena Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita menjaga keikhlasan kita, selalu tajdidun niyah, selalu ketika akan beramal itu perbaharui niat kita, tegaskan dalam niat diri kita beramalnya kita ini untuk karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari kami sendiri. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Kita lanjut sesi tanya jawab ya. Ya. Di luar konteks sedikit boleh? Boleh. Kan kita pernah dengan cerita dulu Raja Abraha. Ya. Ya. Yang akan menghancurkan Ka'bah. Terus dihujani dengan batu-batu kecil yang luar biasa kekuatannya. Yang ditanyakan, apakah dengan biadabnya Yahudi sekarang, mungkinkah Allah itu akan memberi azab yang mirip atau seperti Raja Abraha tersebut? Baik. Mungkin. Kalau ditanya mungkin. Karena tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak. Bagaimana cara ataupun kemudian jalan yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka waktu ketika kami di Mesir dulu, kalau terjadi serangan ya ke saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina, di antara doa yang sering kami dengar disampaikan oleh masyayikh itu, Allahumma arina fihim ajaib qudratik. Ya Allah, perlihatkan kepada kami terhadap mereka ini keajaiban, kekuatan yang ada padamu ya Allah. Maknanya bagaimanapun caranya agar engkau bisa menolong saudara-saudara kami di sana, kemudian menghancurkan orang-orang yang memerangi ataupun menyiksa, membunuh dan lain sebagainya terhadap saudara kami di sana. Bisa saja, tidak menutup kemungkinan. Maka kita diminta untuk turut serta membantu saudara kita di sana, minimal dengan doa kita. Ya, maka pada saat-saat seperti ini biasanya kita diminta ya untuk kunut nazilah. Kemudian banyak setiap kita berdoa, selipkan doa untuk saudara kita yang ada di Palestina. Mudah-mudahan Allah jaga mereka. Dan dari kisah-kisah yang kita dapatkan juga ada menyebutkan bahwasanya ada hal-hal yang di luar dari nalar kita. Misalnya entah itu
rudal atau bom yang jatuh tapi tidak sampai meledak, ya, ataupun pertolongan Allah yang lainnya yang diberikan kepada para pejuang-pejuang yang ada di Palestina. Karena ini juga pernah dulu terjadi, ya, ketika orang-orang Israel ini juga menyerang negeri Mesir, ingin menguasai dataran Sinai itu, dan itu terjadinya di bulan suci Ramadan. Dan pejuang-pejuang Mesir pada saat itu walaupun sedang berperang, mereka tetap berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan dari kisah-kisah mereka ada yang menyebutkan bahwasanya ya sudah sampai bom itu ataupun rudal itu tapi tidak sampai meledak. Itu kuasa. Tentu di situ kita meyakini kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Junudan lan tarawha. Ada tentara-tentara yang diutus oleh Allah yang kita tidak melihatnya. Jadi mungkin saja. Wallahu a'lam. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita tutup majelis kita yang kita yakini insyaallah malaikat bersama kita, menaungi kita, menempatkan sayapnya dan ikut mengaminkan doa yang kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hajat keinginan kita, ada masalah yang sedang kita hadapi, ada penyakit yang sedang Allah ujikan kepada kita, mudah-mudahan semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyya wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولأجدادنا ولجداتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والرضا والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم وحد صفوف المسلمين. اللهم اجمع كلمتنا على الحق والدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم انصرهم نصرا مبينا. اللهم اشف مرضاهم وأطعم جاعيهم واكسو عوراتهم يا رب العالمين. اللهم أهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم أهلك اليهود ومن عاونهم. اللهم مزق جمعهم وزلزل الأرض تحت أقدامهم واجعل تدبيرهم تدميرهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.